Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Pada kesempatan kali ini karena banyak permintaan untuk melanjutkan episode dari Game of Thrones, dan sekarang saya akan mengabulkannya. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, langsung aja scroll ke bawah dulu. Dan bagi yang sudah menonton episode sebelumnya, langsung saja kita masuk ke season 3 episode yang ketiga dan keempat. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, Lady Stark ditemani anaknya yaitu Robb Stark melakukan upacara pelepasan jenazah dari ayah Catelyn yang bernama Lord Hoster Tully. Dalam 3 kali percobaannya, sepupu Robb Stark ini tidak berhasil melepaskan anak panah api itu tepat sasaran. Hingga akhirnya paman Catelyn yang dijuluki Blackfist berhasil melakukannya. Setelah upacara pemakaman itu, keponakan tengilnya ini tidak menghormati Robb sebagai rajanya. Dia merasa telah berjasa karena berhasil memukul mundur pasukan Tywin kembali ke Casterly Rock. Padahal perintah Robb adalah memancing The Mountain ke arah barat yang dimana pasukannya akan bisa mengepung dan membunuhnya. Kedua sandera yaitu Willem Lannister dan Martin Lannister yang masih berusia 14 dan 15 tahun tidak akan berarti apapun karena Robb tidak menuntut perdamaian meskipun mereka juga menyandera adiknya yaitu Sansa Stark. Sementara itu, Tywin Lannister memanggil 3 orang penasehat kerajaan, anaknya Tyrion dan putrinya Cersei. Seperti yang kita tahu, hubungan Tyrion dan ayahnya ini tidak berjalan dengan baik. Orang kerdil ini dianggap aib bagi keluarga Lannister, terutama karena telah menyebabkan kematian ibunya saat dia dilahirkan. Tywin kesal karena sampai saat ini mereka tidak berhasil menemukan keberadaan anaknya yaitu Jaime. Dia juga mendapat informasi ketika Robb mengadakan upacara pemakaman, kakeknya yang bernama Harrenhal berada di bawah kendali Roose Bolton. Tywin kemudian menyarankan kepada Lord Baelys untuk menikah dengan Lysa Arryn, adik dari Lady Catelyn, demi sebuah misi melemahkan kekuatan Robb Stark. Tyrion memotong pembicaraan karena menurutnya jasa Lord Baelys masih sangat dibutuhkan di kerajaan ini. Terlebih, pernikahan 2 kerajaan akan memakan biaya yang sangat mahal di tengah krisis keuangan yang sedang dialami saat ini. Tadi duga, Tywin menunjuk Tyrion sebagai bendahara baru. Meskipun dia mencoba menolaknya, namun mereka sepertinya tersenyum sinis atas posisi baru Tyrion ini. Adegan berpindah kepada Brian dan Jaime yang tertangkap oleh pasukan Flayed Men dari House Bolton. Jaime memprovokasi Brian bahwa malam ini mereka akan memperkaosnya. Dan demi keselamatan dirinya, lebih baik Brian pasrah menerimanya. Sementara itu, Arya Stark dan temannya yang sebenarnya darah daging dari mendiang Raja Robert berada di sebuah daerah dalam perjalanannya kembali ke Winterfell. Di lokasi itu, Arya melihat mantan pengawal Joffrey ditahan oleh pasukan Thoros. Saat akan melanjutkan perjalanan, si gendut teman Arya dipaksa tinggal di penginapan karena kue coklat yang dia buat diakui pemilik penginapan ini sangat lezat. Catelyn berterima kasih kepada pamannya ini karena telah menemani hari-hari terakhir ayahnya sebelum meninggal dunia. Dia teringat kembali kenangan bersama ayahnya itu. Seperti halnya kedua anak bungsunya Bran dan Rickon yang belum diketahui kabarnya hingga saat ini. Blackfist menguatkan Catelyn karena dia yakin seperti keyakinan Robb mereka berdua masih hidup. Jon Snow ditemani Ygritte dan pimpinannya Mance Rayder dari kaum Wildlings menemukan ratusan kuda tergeletak telah mati. 300 pasukan dari benteng The Wall ini telah tewas dan diduga akibat ulah White Walker dan pasukan mayat hidup. Mance Rayder ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang benteng The Wall. Tormund dan 20 anak buahnya ditugaskan menyerang lebih dulu ditemani Jon yang mengetahui lebih detail pertahanan Castle Black. Jika Jon berbuat ulah, maka nyawanya akan dihabisi. Di samping itu, Lord Commander dan pasukan tersisanya kembali ke desa para wanita. Di lokasi itu, Sam seperti melihat Ghost, serigala milik Jon Snow. Setelah mereka diterima untuk memulihkan kondisi fisiknya, Sam melihat salah satu wanita yang dijadikan budak sekaligus istri dari pria bejat ini melahirkan bayi laki-laki. Dan itu artinya bayi ini harus kembali ditumbalkan kepada Mormont.
Theon Greyjoy berhasil melarikan diri dengan bantuan seseorang. Dengan jasanya itu, mantan sahabat Robb Stark ini berjanji akan menjadikannya Lord di Pulau Besi. Sementara itu, Stannis yang sudah kehilangan kekuatan akibat kalah perang saat ingin menundukkan King's Landing, kini istrinya pun yang menyembah Dewa Api pergi meninggalkannya. Jika ingin mendapatkan tahtanya, Stannis harus rela mengorbankan darah seorang raja. Adegan berpindah ke Putri Daenerys Targaryen, ditemani dua pengawal setianya. Dia menyaksikan deretan para budak yang mendapat hukuman pancung di Walk Punishment yang berada di Astapor. Terpidana hukuman mati ini menolak saat Khaleesi memberinya minum. Jika gagal mendapatkan tentara bayaran di tempat ini, Sir Barristan menyarankan untuk menemukan pasukan itu di Pentos dan Myr. Daenerys kembali menemui pemilik tentara bayaran itu yang bernama Guru Greyzen. 8.000 budak yang dijadikan tentara ini akan dia beli semuanya, termasuk yang masih berada dalam masa pelatihan. Jangankan 8.000 pasukan, emas yang dimiliki oleh Daenerys hanya sanggup membayar 20 unsullit, atau istilah untuk tentara bayaran mereka. Di luar dugaan, Daenerys akan memberikan satu naganya sebagai ganti emas. Sir Barristan dan Jorah tidak setuju dengan keputusan Khaleesi. Setelah tawar-menawar dilakukan, Daenerys setuju memberikan naga terbesarnya, termasuk wanita yang menjadi penerjemah mereka yaitu Missandei sebagai bonusnya. Bagi seorang budak unsullit, kepatuhan adalah nomor satu. Jika diperintah untuk bunuh diri pun, mereka akan melakukannya. Sebagai bendahara baru, Tyrion mengambil banyak buku kas dari ruangan Lord Baelys. Asistennya Pot dan pengawalnya Sir Bronn tidak kuasa menahan hasrat mereka dari gadis-gadis koleksi milik Baelys. Tyrion telah melihat catatan hutang kerajaan ini kepada Iron Bank of Braavos yang bernilai puluhan juta dolar. Yang dia khawatirkan, jika kerajaan ini gagal membayar pinjaman tersebut, maka bank itu akan mendanai musuh kerajaan. Dalam pelariannya, Theon kembali dikejar pasukan berkuda. Dia terjatuh dan hampir menjadi korban pelecehan. Tiba-tiba, seseorang melesatkan anak panah dan membunuh pasukan ini. No, 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 no. Pria ini mengaku sebagai prajurit yang akan mengantarnya kembali ke istana. Sesuai dengan ucapan Jaime, malam itu Brienne dipaksa untuk melayani Flayed Man. Sebelum terlambat, Jaime memberitahunya bahwa Brienne adalah putri dari Lord Selwyn Tart. Karena semua safir berasal dari daerahnya, dia yakin ayah Brienne akan memberikan imbalan batu permata itu seberat badan putrinya jika dia dikembalikan dalam keadaan utuh tidak ternodai. Sebejat-bejatnya Jaime, dia berhasil menyelamatkan kehormatan Brienne. Tapi, aksi Jaime melebihi batas. Dia mengira Flayed Man akan termakan omongannya juga bahwa ayahnya akan memberikan harta dan gelar kehormatan yang tidak akan pernah habis hingga akhir hayatnya. Jaime mengira mereka akan melepaskannya, padahal Flayed langsung melayangkan pedangnya dan memotong tangan kanannya Jaime. Suppose you'll be wanting something to eat. I do like partridge. The carving knife. Let everyone. Yeah, this should help you remember. Setelah tangannya dipotong, pagi itu mereka melanjutkan perjalanan. Jaime yang sudah tidak kuat lagi terjatuh dari kudanya. Dia meminta air minum, namun mereka malah mengolok-ngoloknya. Bahkan, Flayed Man memberinya air kencing kuda. Merasa tidak sanggup lagi dengan penyiksaan ini, dia mencoba melakukan perlawanan. Namun apa daya, dengan sisa tangan kirinya itu, Jaime merasa tidak berdaya. Lord Varys kemudian menunjukkan sesuatu yang berada dalam kotak yang berhubungan dengan bubuk ajaib yang berhasil memukul mundur pasukan Stannis. Varys memberi saran kepada Tyrion, jika dia ingin melakukan balas dendam kepada keluarganya, harus dilakukan secara perlahan. Rupanya dalam kotak itu, Lord Varys menyembunyikan si empu pembuatnya.
kembali ke pasukan Night Watch yang sedang berlindung di desa para wanita. Sebagai bentuk terima kasih kepada Craster, mereka ditugaskan Lord Commander untuk membersihkan kotoran di dalam kandang babi. Sam kembali menemui wanita yang melahirkan bayi laki-laki itu. Dia berharap Sam mau menyelamatkan bayinya sebelum Craster menumbalkannya kepada Mormon. Brandon kembali bermimpi naik ke atas pohon untuk mengejar burung gagak. Tiba-tiba, ibunya muncul dan melarangnya menaiki pohon. Ferris mendapat informasi dari wanita si rambut merah kepercayaan Baelish. Saat ini, dia sedang mempersiapkan perjalanannya untuk melamar janda Erin. Padahal, Baelish sangat menginginkan Sansa Stark. Dari kertas yang ditunjukkan kepada Ferris, terungkap Baelish mempersiapkan 2 kasur bulu untuk wanita. Dia menduga kasur itu dipersiapkan untuk Sansa dan Erin. Adegan berpindah ke Raja Joffrey dan calon istrinya Lady Margaery yang diajak berkeliling di ruangan bersejarah ketika keluarganya menaklukkan keluarga Targaryen di kerajaan ini. Terlihat juga Cersei dan calon besannya yang tengah mempersiapkan acara pernikahan mereka dengan mengundang 700 tamu penting yang akan menghadiri acara sakral ini. Margaery mengajak Joffrey untuk membuka hatinya dan bersikap ramah kepada rakyatnya sendiri. Meskipun ibunya melarang, Joffrey memberanikan diri melakukan ini demi menjaga mukanya dari Margaery. Joffrey? Kembali ke Theon. Prajurit yang menyelamatkannya ini mengaku setia kepada adiknya Yara. Theon sempat mengutarakan penyesalannya telah mengorbankan kedua adik Robb Stark hanya karena ingin bangga di depan ayahnya berhasil menguasai Winterfell. Setelah melalui terowongan, tak diduga Theon dikembalikan ke tiang pancung. Malam itu, giliran Brainy memberi semangat kepada Jaime untuk makan dan bertahan hidup membalaskan dendamnya kepada mereka. Brainy kemudian bertanya kenapa dia menolongnya di malam kemarin. Cersei menemui ayahnya untuk memastikan segala hal telah dilakukan untuk membawa kembali Jaime. Ketika Catelyn Stark menahan Tyrion, ayahnya ini langsung mengibarkan bendera perang terhadap mereka. Tanpa diketahui ayahnya, Cersei berharap darah daging Joffrey itu bisa segera ditemukan. Poin keduanya, Cersei tidak ingin putranya itu dikuasai oleh Lady Margaery. Meskipun jasa para Tyrells atau sebutan untuk pasukan Margaery berasal dalam membantu mengalahkan Stannis Baratheon tidak terbantahkan. Ferris kemudian menemui ibu dari Margaery yang ternyata memperhatikan Sansa Stark. Ferris yakin wanita ini akan membantunya menyelamatkan Sansa dari niat busuk Baelish yang dijuluki Littlefinger. Ferris khawatir Baelish akan menggalang kekuatan setelah Robb Stark jatuh dengan menikahi Sansa Stark. Margaery kemudian menemui Sansa. Dia berharap mereka bisa menjadi teman bahkan saudara. Sansa sepertinya menemukan kebaikan dalam hati Margaery. Dia berharap Sansa mau menikah dengan saudaranya yaitu Loras dan hidup di High Garden. Setelah membakar jenazah rekan mereka, pasukan Night Watch yang sedang bertahan hidup di rumah Caster ini kecewa karena dia hanya memberi roti dengan topping bubuk gergaji. Padahal dia sendiri makan enak dengan ayam bakarnya. Commander berusaha melerai mereka, namun ini yang terjadi. I told you to wait outside. Give you crows enough. Out! I am a good little thief. And you? Setelah Craster dibunuh, beberapa pengkhianat pasukan The Wall bahkan menyerang Lord Commander hingga tewas. Melihat pertarungan antar pasukan ini, Sam memilih untuk menyelamatkan wanita itu dan bayinya. Kembali ke Arya Stark yang tiba di sebuah gua. Di tempat itu, muncul pimpinan mereka yang bernama Beric Dondarrion, seorang pembelot Stark sekaligus pembelot Baratheon. Pengawal Joffrey ini dituduh melakukan kejahatan namun tidak mau mengakuinya. Arya kemudian berbicara bahwa dia telah membunuh temannya yang bernama Maika. Demi alasan melindungi Joffrey, sebagai hukumannya dia akan melawan Beric, hidup atau mati. Di akhir cerita, Daenerys melakukan pertukaran 8.000 ansalit dengan seekor naga miliknya. Send them may be unsullied in their turn.
Daenerys memegang cemeti yang menjadi simbol untuk mengendalikan pasukannya. Saat si botak tidak bisa mengendalikan naganya, Daenerys dengan mudah memerintah 8.000 tentara Unsullied. Tanpa diduga, Daenerys menguasai bahasa aslinya Valyrian karena rupanya dalam tubuhnya mengalir darah Old Valyria. Dengan cemeti itu, Daenerys menugaskan seluruh pasukannya membebaskan para budak, membunuh para master dan tentara yang memegang cambuk, kecuali wanita dan anak-anak. Dan inilah yang dilakukan oleh naganya. Daenerys menunjukkan kecerdasannya sebagai penerus tahta Targaryen. Setelah membebaskan status pasukannya dari budak menjadi orang bebas, Daenerys memberi kesempatan kepada mereka untuk pergi tanpa dilukai. Namun yang terjadi, mereka semua bersumpah untuk setia kepadanya. Alhasil, dalam waktu sekejap, Daenerys telah memiliki 8.000 pasukan yang siap berperang. Namun setelah itu film pun bersambung ke episode selanjutnya.